Take more than that. I'm sure you're right. Nie zabijaj! Nie zabijaj! Sebuah kisah bersejarah di masa Perang Dunia Kedua yang dimana terjadi pembantaian bangsa Yahudi di sepanjang Eropa bagian timur. Di tengah masa perang, seorang pengusaha Jerman bernama Oskar Schindler menggunakan kesempatan ini untuk membuat sebuah pabrik dengan memperkerjakan tahanan Yahudi yang tentunya digaji minim untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Namun di suatu hari, Oskar yang melihat anak kecil tidak berdosa harus merasakan kejamnya pembantaian membuat dirinya berubah pikiran. Lalu bagaimanakah Oskar dapat menyelamatkan bangsa Yahudi? Inilah dia Schindler List. Berlatar di bulan September 1939 menjadi awal mula pecahnya Perang Dunia Kedua yang dimana Jerman berhasil menjajah Polandia hanya dalam waktu 2 minggu dengan menggunakan strategi perang bernama Blitzkrieg atau serangan kilat. Setelah menguasai Polandia, Jerman mendata bangsa Yahudi untuk dipindahkan ke kota Krakau yang setiap harinya sebanyak 10.000 orang dikirim ke sana tanpa mereka tahu nasib buruk sudah menunggu mereka. Josef Klein. David Ignacy. Itzhak Hudas. Sementara di tempat lain, bermodalkan pakaian rapih dan uang seadanya, seorang pria bernama Oskar Schindler ikut berpesta di kalangan petinggi SS Nazi. Dengan bergaya ala bangsawan, Oskar mentraktir semua makanan termasuk penari untuk memberikan kesan bahwa dirinya adalah seorang pengusaha yang sukses. Meskipun mereka tidak mengenal Oskar, namun melihat kemampuan bicara dan uang yang sudah dikeluarkan membuat petinggi Nazi percaya. Who is that man? Oskar Schindler. Keesokan harinya, Oskar pergi ke sebuah kantor pengaduan Yahudi untuk bertemu dengan seorang akuntan yang bernama Isaac Strand. Di kantor tersebut terlihat kaum Yahudi yang sedang mengeluh karena harta dan usahanya telah dirampas oleh pihak Nazi. Tak hanya itu, mereka juga harus memakai logo bintang di bajunya untuk membedakan antara Yahudi dan warga biasa. I'm looking for Itzhak Stern. They come into our house and tell us we don't live. Private property cannot be confiscated. Setelah bertemu dengan Ishak, Oskar menjelaskan tujuannya yaitu mencari investor Yahudi untuk membeli sebuah pabrik yang nantinya akan dikelola oleh Ishak, sementara Oskar akan mengurus perizinan dengan pihak Nazi. Dikarenakan invasi Jerman membuat Yahudi dilarang memiliki sebuah usaha dan yang mereka bisa lakukan adalah menukar barang dengan kebutuhan pokok. Hal itulah yang dimanfaatkan Oskar untuk meraup keuntungan agar dirinya bisa menjalankan rencananya. Presentation. I do all the work. What if you don't mind my asking what you do? Hello. 2 tahun setelah Jerman menjajah Polandia, tepatnya di tanggal 20 Maret 1941, menjadi mimpi buruk bagi bangsa Yahudi yang dimana mereka dipaksa untuk meninggalkan rumah dan diwajibkan pergi ke tempat camp yang sempit yang dimana satu rumah berisikan 8 keluarga. Di waktu yang sama, rumah mewah yang sudah ditinggalkan kini menjadi rumah baru bagi Oskar yang akan segera memulai usahanya. Langkah pertama, Oskar mencari investor dengan bunga yang rendah untuk membeli sebuah pabrik yang akan memproduksi berbagai jenis logam. Setelah memiliki pabrik, tentunya Oskar membutuhkan banyak karyawan yang dimanfaatkan Ishak untuk menyelamatkan Yahudi Polandia agar mereka mendapatkan surat keterangan kerja yang dapat menentukan nasib di mana mereka akan ditempatkan. Sekedar informasi, di tempat pendataan, mereka yang pekerjaannya tidak berkaitan dengan perang akan masuk ke dalam daftar mobil truk atau kereta yang akan dibawa menuju camp Auschwitz untuk dimusnahkan. Oleh karena itu, Ishak mengajak Yahudi Polandia untuk bekerja di pabrik Oskar meskipun tidak memiliki kemampuan dalam mengoperasikan alat logam. I'm a metal polisher. The line now, then you'll get a blue card, the Blauschein. So you can barter for extra goods. Why should I hire Poles? Tak hanya membutuhkan pekerja, Oskar juga membutuhkan sekretaris yang dapat mencatat semua arsip pabriknya. Namun dari banyaknya pelamar, tidak ada satupun yang dapat mengetik dengan cepat. Meskipun begitu, Oskar masih menerima mereka untuk dijadikan sebagai obat cuci mata bagi petinggi Nazi.
Setelah pabrik mulai beroperasi, Oskar mengirim proposal dan berbagai jenis makanan kepada petinggi Nazi untuk mendapatkan izin agar produksinya bisa mensuplai kebutuhan perang. Mengingat kesan yang sudah Oskar buat, akhirnya petinggi Nazi menyetujui pabrik Oskar untuk bekerja sama dengan pemerintah Jerman. All this stuff here goes to Madras' factory. And looking forward to a long and mutually prosperous association, enabling me to proffer with absolute confidence and... Keesokan harinya, tiba-tiba istri Oskar datang dan terkejut dengan pencapaian yang sudah Oskar raih. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Oskar hanyalah seorang pengusaha biasa, namun memiliki kecerdasan untuk memanfaatkan segala situasi. Dikarenakan terlalu berbahaya, Oskar menyuruh istrinya untuk kembali ke Jerman. Oskar Schindler, they'll say. It's not a charade, all this. A charade. Di saat makan siang, Ishak memberikan kabar ada seorang pekerja yang setiap harinya ingin bertemu dengan Oskar hanya untuk mengucapkan terima kasih karena sudah memperkerjakan dirinya. Seperti yang sudah dijelaskan, Yahudi yang tidak memiliki kemampuan, apalagi hanya seorang kakek tua bertangan satu, sudah pasti mendapat siksaan dan berakhir dengan kematian. You're a good man. I work hard for you. They would have killed me. Namun ternyata sebenarnya Oskar pun sempat terkejut dan mempertanyakan kepada Ishak apa gunanya merekrut seorang kakek tua untuk bekerja di pabriknya. What's his use? Very useful. Keesokan harinya, di saat pekerja akan menuju pabrik, mereka disuruh untuk membersihkan jalan karena sebentar lagi akan ada perwira Nazi yang datang dan bertugas di tempat ini. Di saat membersihkan jalan, tiba-tiba kakek tua dihampiri petugas Nazi karena sekali lagi Yahudi yang terlihat lemah akan dieksekusi. I work for Oskar Schindler. It's got nothing to do with reality, Oskar. Setelah kejadian itu, Oskar mengajukan protes karena pabriknya sudah mengalami kerugian akibat kehilangan 1 hari masa produksi. Tak hanya itu, meskipun di awal Oskar sempat meragukan kakek tua, namun di hadapan Nazi, Oskar memuji kemampuan kakek tersebut. A one-armed machinist. I lost a worker. Quite skilled. Keesokan paginya, di saat Oskar sedang asik bercocok tanam, tiba-tiba Poldek memberikan kabar bahwa Ishak lupa membawa surat kerja dan masuk ke dalam daftar Yahudi yang akan dikirim ke kamp Auschwitz. Dikarenakan Ishak sudah terdaftar, prajurit tersebut tidak bisa membantu Oskar untuk mengeluarkan Ishak. Namun dengan cerdasnya, Oskar mengancam mereka apabila Ishak tidak keluar, maka Oskar akan melaporkan kejadian ini dan dipastikan mereka akan bertugas di garis depan peperangan. Mendengar hal itu, prajurit yang ketakutan segera mencari Ishak. What is your name? Stop the train! Stern! Stern! Itzhak, Stern! What if I got here 5 minutes later? Seperti yang sudah dijelaskan, tidak ada satupun bangsa Yahudi yang kembali dalam keadaan selamat apabila nama mereka sudah masuk ke dalam daftar pengiriman. Hal itu bisa dibuktikan saat pekerja yang bertugas mengecek kadar emas yang mendapat kiriman berupa gigi emas yang tentunya sudah dicabut dari mayat bangsa Yahudi. Kembali ke tempat kamp pemukiman, meskipun hidup dalam keterbatasan, mereka hanya bisa tersenyum saat berkumpul bersama. Diketahui saat ini pemukiman Yahudi terbagi menjadi 2 bagian. Yahudi A merupakan pekerja sipil termasuk karyawan pabrik, sedangkan Yahudi B kebanyakan orang tua. Penjelasan tersebut ditunjukkan kepada perwira Nazi baru yang bertugas untuk memusnahkan semua Yahudi yang tidak memiliki kepentingan. Perwira tersebut bernama Amon Goth. Which is where you will want to start, huh? This street divides the ghetto just about in half. Meskipun terlihat ramah, namun nyatanya Amon tidak segan menyuruh anak buahnya untuk membunuh seorang mandor yang sedang menjelaskan mengenai struktur bangunan yang harus segera diperbaiki. Kekejaman tersebut akan terus berlanjut dikarenakan perintah untuk memusnahkan bangsa Yahudi sudah diputuskan. Dan tepat di tanggal 13 Maret 1943 menjadi saksi di mana pembantaian tersebut terjadi. Take more than that. I'm sure you're right.
Mendengar langkah kaki prajurit Nazi sudah membuat bangsa Yahudi ketakutan, dan pembantaian tersebut akan dimulai dari tempat Yahudi A hingga berakhir di tempat Yahudi B. Dalam kepanikan, sebagian orang bersembunyi di bawah solokan, namun ternyata di sana sudah ada prajurit yang sedang menjaga. Di sebuah rumah sakit, sang dokter dengan sengaja memberikan racun kepada pasiennya agar mereka meninggal dalam keadaan tenang dibandingkan harus mati terkena tembakan. Tak hanya itu, mereka juga harus berpisah dari keluarganya karena pasukan Nazi memisahkan barisan pria, wanita, dan anak-anak. Nie zabijaj! Nie zabijaj! Women to the left, men to the right. Help, Kommandant! Di waktu yang sama, dari atas bukit, Oscar yang sedang menaiki kuda melihat dengan jelas pembantaian tersebut. Di tengah keramaian, Oscar melihat gadis kecil berpakaian merah yang pastinya belum memiliki dosa namun harus menerima kenyataan pahit yang sedang terjadi saat ini. Hingga pada akhirnya, gadis tersebut masuk ke dalam sebuah rumah dan bersembunyi di bawah kasur. Hal inilah yang membuat Oscar berubah pikiran untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dengan kemampuan yang dia miliki. Di malam harinya, prajurit Nazi masih mencari sebagian Yahudi yang sedang bersembunyi di balik tembok dan papan. Hingga saat ini tidak diketahui sudah berapa orang yang meninggal di hari pertama pembantaian. Keesokan harinya, sebagian Yahudi yang masih selamat kembali didata dan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun di saat mereka hendak bubar, Amon yang psikopat menembak siapa saja yang terlihat santai saat bekerja. Mendengar suara tembakan, mereka segera berlari dari halaman rumah Amon. Setelah kejadian di pagi yang sudah menegangkan, Oscar segera pergi ke rumah Amon untuk berkenalan dan meminta kembali pekerjanya yang saat ini sudah menjadi tahanan camp. Setelah berdiskusi dan saling berbagi keuntungan, akhirnya Amon mengembalikan semua pekerja Oscar. Dan sebagai jaminan, Amon mengambil Ishak untuk mengurus keuntungan yang akan Amon terima. They're here. They're mine! Leaving you to take care of my main account. Where's Dad? Di malam harinya, Oscar membuat sebuah pesta untuk mempererat hubungannya dengan Amon dan prajurit yang lainnya. Setelah itu, Oscar bertemu dengan Ishak untuk membahas nasib pabriknya, yang dimana saat ini Ishak sudah tidak bekerja di pabrik, yang membuat Oscar bingung dengan semua administrasi pabriknya sendiri. Fees and make them on the first of each month. Record payoffs to the main administration and economics office. Forget that you can't forget that you can't forget it. Keesokan harinya, Oscar mulai menjalankan rencananya dengan menyuap Goldberg untuk memindahkan seorang pekerja yang akan mendapat hukuman karena dianggap malas saat bekerja. Tak hanya itu, Oscar juga merekrut seorang anak kecil yang pandai berbohong demi menyelamatkan bangsa Yahudi yang dituduh telah melakukan pencurian. Things were being recalibrated this morning. Thank you, sir. You're welcome. Thank you again, Herr Director. You're welcome again. Dan terakhir, ada seorang Yahudi yang menyamar sebagai warga Jerman yang meminta Oscar untuk menyelamatkan orang tuanya yang sedang berada di kamp tahanan. Awalnya, Oscar sempat menolak permintaan tersebut karena dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Meskipun begitu, sebenarnya di dalam hati Oscar berkata lain. Tak berselang lama, orang tua tersebut direkrut untuk bekerja di pabrik Oscar. It's dangerous. It's dangerous to me. What do you want me to do about it? Nothing. Send them over to Schindler. Send them all. Husband and wife. Ellenman! Jakob! Di bawah naungan Amon, setiap harinya selalu ada Yahudi yang mati karena mendapat hukuman dan siksaan. Salah satunya di saat seorang tahanan berhasil melarikan diri, Amon justru menghukum barak tersebut dengan membunuh 25 orang sebagai hukumannya. Mendengar cerita tersebut, Oscar memberikan wejangan kepada Amon memaafkan jauh lebih baik daripada membunuh dengan seenaknya. Hal itulah yang pernah dilakukan Kaisar Jerman yang membuatnya memiliki wibawa sebagai pemimpin tertinggi SS Nazi. God lined up everybody from the missing command's barracks. That's power, Amon.
That's what the Emperor said. That's power. I pardon you. Keesokan harinya, di saat Amon hendak berkuda, Amon melihat pelana kudanya terjatuh di lantai. Biasanya, sekecil apapun kesalahan, Amon pasti memberikan hukuman mati. Namun kali ini, Amon justru memaafkan kesalahan tersebut. Melihat Amon yang berubah 100 derajat membuat Ishak kebingungan. Tak hanya sekali, Amon juga memaafkan seorang Yahudi yang ketahuan merokok saat bekerja. Melihat sikap Amon yang berubah membuat prajurit ini pun kebingungan. Alright. Tell her not to do it again. Dan terakhir, Amon memaafkan pembantunya yang tidak bisa menghilangkan noda di bak mandinya. Namun di saat mengeceknya, ternyata pembantu tersebut sudah menipunya yang membuat tangan Amon terkena cat bak mandi. Merasa dibohongi, Amon kembali ke mode psikopat yang dimana membunuh adalah hukuman yang pantas bagi bangsa Yahudi. Keesokan harinya, Kem kedatangan Yahudi baru dari Hungaria yang membuat pendataan kembali dilakukan untuk memilih siapa yang sehat akan bekerja, sementara yang sakit akan dipindahkan dan tentunya dimusnahkan. Untuk terlihat sehat, para wanita menggunakan sedikit darah yang diusap di bagian pipi dan bibir agar wajah mereka terlihat merona. To go to the temple. Bukan hanya orang dewasa, mereka juga memindahkan anak kecil yang tak berdosa agar kem cukup untuk menampung Yahudi yang baru. Namun ternyata ada sebagian anak kecil yang sempat bersembunyi di berbagai tempat untuk menghindari proses pemindahan. Hingga menjelang keberangkatan, orang tua dari masing-masing anak menjadi histeris karena tidak tega melihat buah hatinya harus menjadi korban pembantaian. Setelah proses seleksi selesai, mereka yang hendak dipindahkan harus menunggu di gerbong kereta yang terlihat sangat sempit dan pengap di bawah sinar matahari. Melihat hal itu, Oscar meminta Amon untuk menghiburnya dengan cara menyiramkan air ke arah kereta. Meskipun kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan, namun Oscar hanya ingin memberikan harapan agar mereka tetap kuat menjalani semua siksaan ini. Melihat kebaikan Oscar membuat Amon kesal yang pada akhirnya Amon melaporkan kejadian di mana Oscar mencium seorang Yahudi yang diketahui hal itu adalah pelanggaran ras bagi kaum Nazi. Namun Oscar yang sudah berteman baik dengan Semmer yang merupakan ketua perwira Nazi membuat Oscar bebas dari hukuman. I violated the Race and Resettlement Act. That's not just good old-fashioned Jew-hating talk. Setelah menjalani pemeriksaan, Oscar yang hendak pulang terkejut saat melihat abu yang bertebaran yang dimana sedang terjadi pembakaran mayat Yahudi untuk menghilangkan barang bukti atas kekejaman kaum Nazi. Setelah sekian lamanya, akhirnya Oscar kembali bertemu dengan gadis berbaju merah yang sedang diangkut untuk dibakar. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di tahun 1944, Amon diperintahkan untuk menutup kem dan memindahkan semua tahanan ke kem Auschwitz, yang dimana kem tersebut terkenal paling sadis di antara semua kem Nazi. Mengetahui nasib pekerjanya akan semakin menderita hingga berujung pada kematian, Oscar mencoba menyuap Amon dengan menawarkan harga untuk membeli satu orang Yahudi agar Amon mau memindahkan mereka ke tempat kem Brindlitz yang berada di Cekoslowakia. What's one worth to you? These people? These people. My people. I want my people. Setelah sepakat, Oscar menyuruh Ishak untuk membuat daftar nama orang-orang yang akan dibawa menuju kem tersebut. Tak hanya menyelamatkan pegawai pabriknya, Oscar juga membeli Yahudi lain yang bekerja sebagai penjahit. Entah berapa uang yang sudah dihabiskan, terhitung hingga saat ini lebih dari 1000 Yahudi yang sudah Oscar beli. Di saat mengetiknya, Ishak baru menyadari bahwa semua nama ini akan dibeli oleh Oscar. Mengetahui hal tersebut membuat Ishak terharu karena selama ini Oscar terlihat hanya mempedulikan keuntungan pabriknya. The children.
All the children. All the Pepperberg. The list is alive. Setelah kesepakatan berakhir, mereka yang sudah dibeli menaiki keretanya masing-masing, yang dimana kereta itu akan melaju ke tempat camp Brinlich. Namun masalah muncul dikarenakan kereta wanita justru melaju ke tempat camp Auschwitz yang terkenal dengan ruangan gas beracun. Setibanya di sana, mereka dicukur rapi sebelum memasuki ruangan kedap udara, dan di saat lampu ruangan mulai redup, beruntungnya mereka tidak menerima gas beracun seperti di film Sobibor. Pegawai Oscar justru mendapat air untuk mereka membersihkan diri. Setelah keluar, barulah mereka sadar bahwa tempat pemusnahan berada di luar pagar, yang di sana terlihat sejumlah wanita, bahkan anak kecil masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Sementara di tempat lain, Oscar yang mendengar berita tersebut segera mencari perwira Nazi yang memiliki kuasa untuk memindahkan pegawainya dengan menawarkan sejumlah berlian. Meskipun sempat menolak, namun karena Oscar memiliki hubungan baik dengan petinggi Nazi, akhirnya perwira tersebut menerima kesepakatan. They're in Auschwitz. Setibanya di camp Auschwitz, Oscar tidak segan memarahi prajurit Nazi yang ingin memisahkan anak-anak yang merupakan pegawai pabriknya. Essential girls. These are my workers. They should be on my train. Setibanya di camp Brinlich, mereka terharu saat melihat Oscar membawa kembali kelompok perempuan tanpa ada satupun yang tertinggal. Setelah itu, Oscar membuat peraturan baru yang dimana prajurit Nazi dilarang untuk membunuh pegawainya dan masuk ke dalam pabrik tanpa izin dari dirinya. For your cooperation, you have my gratitude. For without my authorization, there will be no summary executions here. The Department W provisions. Di saat pabrik mulai beroperasi, Oscar terlihat tidak peduli dengan keluhan pihak Nazi terkait gagalnya tes uji coba produksi pabriknya. Bahkan Oscar menyuruh pegawainya untuk beristirahat karena besok adalah hari Sabat, hari di mana bagi bangsa Yahudi adalah hari di mana mereka tidak boleh bekerja. Selama 7 bulan lamanya, pabrik Oscar tidak berproduksi. Meskipun begitu, Oscar masih memberikan gaji dan menyuap petinggi Nazi agar pabriknya tidak mendapat masalah. Di malam harinya, berita mengenai kekalahan Jerman tersebar melalui saluran radio. Kemudian, Oscar mengumpulkan semua orang untuk memberikan kabar bahwa besok mereka akan bebas sementara dirinya akan diburu oleh pihak sekutu. Hingga saat terakhir, Oscar masih melindungi mereka dari pasukan Nazi yang diperintahkan untuk membunuh semua kamp tahanan. Oscar hanya memberikan saran pulang sebagai pembunuh atau pulang sebagai manusia. Mendengar perkataan Oscar membuat prajurit Nazi memilih untuk pulang sebagai manusia. The war is over. Setelah jam 12 malam, Oscar yang hendak pergi mendapat hadiah berupa cincin emas yang diketahui emas tersebut berasal dari gigi salah satu pegawai yang rela dicabut giginya hanya untuk membalas semua kebaikan Oscar yang tak ternilai. Tak hanya itu, mereka juga menulis surat pernyataan yang dimana surat tersebut dapat membantu Oscar apabila Oscar tertangkap. Meskipun sudah menyelamatkan 1.100 orang, namun Oscar justru menyalahkan dirinya karena tidak bisa menyelamatkan bangsa Yahudi lebih banyak. Melihat Oscar yang masih menyalahkan dirinya, membuat Isaac segera memeluk Oscar disusul dengan semua orang. One more person. There's been 2 people discovered. Kemudian salah satu pegawai mengambil baju tahanan untuk mengawal Oscar hingga sampai di tempat yang aman. Sedangkan di tempat lain, Amon yang tertangkap mendapat hukuman mati. Di tahun 1958, Oscar dinyatakan sebagai orang yang berbudi oleh Dewan Yad Vashem di Yerusalem. Dan di tahun 1974, Oscar Schindler meninggal dunia. Dan saat ini mereka semua adalah Schindler List atau orang-orang yang sudah diselamatkan Oscar yang sedang menaruh batu sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Dan film pun tamat. Review film Schindler List bungkus. Roh Film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.